emas apa usianya, ini bingung. Nah ini kita ini kan sok pintar kadang-kadang, padahal tidak pintar. Yang kemarin dibilang Chandra apa Robi apa? Ruai Bedor. Terus tanggung jawab dengan pertanyaannya. Jadi banyak orang yang, ada satu riwayat bahwa ada seorang bapak itu tidak meninggalkan apapun, cuma dia ini saking solehnya zaman Israel, di zaman Nabi ini, di zaman Nabi Musa ini, dia hanya ingin meninggalkan buat anaknya, itu anak satu-satunya yang masih kecil, sapi betina ternyata. Cuma kalau dia sapi itu dilepas di tengah kampung ya, pasti akan diambil oleh orang Israel. Orang Israel kan tamak, apa aja dimakan ya, apa aja dimakan, apa aja masuk gitu. Orang Israel itu tamak lah. Hanya dia titipkan ke hutan, di hutan itu dia berdoa, ya Allah, aku titipkan sapi ini kepada engkau, tidak akan bisa menyentuh sapi ini kecuali anakku. Jadi memang betul sapi itu ada di hutan, tiap orang mau ngambil lari, sapi itu lari ya, tiap orang mau ngambil sapi itu lari. Akhirnya tiba satu masa anak yang si kecil itu sudah dewasa, dia bekerja ya. Jadi bekerja, terus pekerjaannya itu dibagi sama dia, hidupnya itu ya, sepertiga hasil kerja dia untuk sedekah, sepertiga buat ibunya ya, sepertiga buat dirinya. Jadi artinya dia ini anak yang berbakti ya. Jadi sepertiga buat dirinya, sepertiga buat sedekah, sepertiga buat ibunya. Akhirnya ibunya mengatakan, ini sama dengan belajar konsisten, kenapa dinamakan dari surat Al-Baqarah. Nah, dulu ayahmu sebelum meninggal telah mewariskan kepada engkau seekor sapi betina ya. Sapi itu akan tinggalnya di hutan, tidak ada yang bisa memegang, tidak ada yang bisa nyentuh kecuali engkau, karena engkau yang berhak memegang sapi itu. Siapapun waktu itu, betul, akhirnya ke hutan, sapi itu datang dibelai sama dia. Kata ibunya cuma dibawakan, disuruh. Tiba-tiba si sapi itu kan beda lah dengan zaman kita, sapi itu bicara. Kalau kisah Israeliat seperti itulah ya. Daripada engkau bawa aku jauh sekali, tuntun aku berat, mending engkau naiki aku. Apa yang dia lakukan? Dia ikut pesan ibunya, bawa sapi itu bukan dinaiki. Tidak, pesan ibuku adalah engkau harus aku bawa, bukan engkau naiki. Dibawa sapi. Ketika udah sampai sapi itu ke rumahnya, kita ini udah kehabisan harta nih, jualah sapi ini ke pasar 3 dinar. 3 dinar itu murah. Nah, ada malaikat pengen muji kesolehan anak ini karena taat berbakti sama ibu. Tengah jalan di stop, engkau jual berapa sapi ini? Kata dia 3 dinar. 6 dinar saja enggak. Pesan ibuku 3 dinar. Kalau begitu sekarang pulang bilang kepada ibu, restui bahwa ini 6 dinar. Datang lagi ke ibunya, Bu, sapi ini tawar 6 dinar. Ya silakan, dengan restuku dijual. Tiba-tiba kata si malaikat, 2 malaikat ya, udah kalau begitu bersihnya bilang ke ibunya 9 dinar saja dari 6 dinar. Enggak, 6 dinar gitu. Ke ibunya lagi, kata ibunya, udah nak, itu malaikat. Karena kata titip apa, nanti setelah engkau bilang 9 apa, kesana ketemu lagi sama orang yang mau beli, bilang ini. Ternyata malaikat bilang, apa pesan dari yang mau beli sapi itu? Ternyata pesannya, jangan engkau jual sapi ini kecuali kepada Musa alaihissalam. Sampai akhirnya bilang, nah, itu malaikat. Taunya malaikat setelah bertanya 3 kali itu. Dan betul, akhirnya sapi yang dibeli oleh Nabi Musa karena membingungkan itu, akhirnya sapi itu yang memang udah dipersiapkan, yang usianya cuma 2 tahun, anak sapi 2 tahun 3 bulan, dan harganya harga surga ya. Jadi kalau surga itu diberikan kepada orang yang konsisten, kepada orang yang tadi kan kuncinya ditaat sama ibunya. Ibunya tidak ada, ibunya di rumah, ibunya aja tidur tuh dikelonin anaknya, udah lemah. Tapi anak ini berbakti, sampai dites baktinya itu sama malaikat. Betul nggak? Jadi 3 dinar, 3 dinar. Kalau kita coba,
Penting ibumu nggak tahu. Tidak ditawar 6 dinar ya 6 dinar oke. Itu Yahudi yang makanya saya bilang tidak semua orang Israel itu buruk. Ada yang baiknya. Kalau dibilang buruk, Nabi Musa orang Israel, Nabi Isa orang Israel. Nggak semua. Kayak kita nggak semuanya beriman. Banyak juga yang fasik, kan gitu. Banyak yang rusak juga. Ini belajar dari kenapa Al-Baqarah itu melegenda. Kan tahunya kita sapi betina, pertanyaan itu tidak tahu siapa pemilik sapi itu. Ternyata pemilik sapi itu anak yang diwarisi dan dia mewarisi kebaikan bapaknya. Ya, mewarisi kebaikan bapaknya. Ya makanya kita nggak bisa jadi teladan kalau kitanya juga buat anak-anak kita tidak pernah jadi teladan. Saya tes waktu duha. Karena kita nggak tahu yang masuk kita. Karena yang ditanya sama Allah tentang harta, tapi harta dua. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan? Buat yang tidak jelas. Pasti hasilnya kita kan percuma doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanpa hisab tuh ada betul-betul tanpa hisab. Ya, orang yang meninggal tanpa hisab. Jadi kita nih sebetulnya berharapnya